saya Roy Salamin, nama saya Haris Sulfoni Wahyudi. Nama saya Maulid Saputra, nama saya Niki Permadi. Nama saya Gilang Febriani, nama saya Rahmawati dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Olahragaan, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Hakikat pendidikan jasmani dalam pencaksilat adalah bagaimana cara kita mempelajari gerakan-gerakan dalam seni bela diri, seperti sikap pasang, yaitu kombinasi antara kaki dan tangan dalam posisi berkuda. Pola langkah yaitu cara bagaimana seorang pesilat melangkah. Yang ketiga yaitu ada teknik-teknik, yaitu seperti teknik serangan maupun tahan, pukulan, tendangan, jatuhan, bantingan atau nakisan. Pendidikan jasmani dalam pencaksilat adalah lebih mengarah kepada bagaimana cara kita mempertahankan diri dari hal-hal yang tidak menyenangkan yang menyerang kita. Selanjutnya ada aspek rohani. Aspek rohani dalam pencaksilat adalah bagaimana cara kita membina hubungan kita kepada Tuhan. Nah, selain itu, ulang. Ayo. Selanjutnya ada aspek rohani. Aspek rohani dalam pencaksilat adalah bagaimana cara kita membangun hubungan spiritual kepada Tuhan. Nah, dalam pencaksilat sendiri, kita juga mempelajari atau membina perkembangan mental dan juga sosial, yaitu bagaimana cara kita bersikap bijaksana dalam menentukan hal-hal yang akan terjadi di depan kita, dan juga bagaimana cara kita dapat bersosialisasi baik dengan masyarakat sekitar. Nah, di dalam pencaksilat sendiri kita memerlukan alat-alat untuk menunjang prestasi seorang pesilat, yaitu berupa tameng atau sering disebut catching, samsak, body protector, jacket protector, juga janet. Alat-alat yang tadi udah belum? Perkembangan pencaksilat ini atau pencaksilat modern sering dikenal sebagai kecabangan pencaksilat. Olahraga prestasi di masa sekarang, pencaksilat sering sekali mengadakan perlombaan-perlombaan pencaksilat prestasi, perlombaan-perlombaan pencaksilat prestasi. Silat tidak hanya berkembang di negara Indonesia saja, melainkan juga disebut hingga ke negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, bahkan hingga ke benua lainnya. Pencaksilat juga di mana sekarang mulai diperkenalkan melalui sekolah-sekolah atau yang biasa dinamakan ekstrakurikuler. Guna mempertahankan untuk melestarikan budaya bangsa, mulai dari usia dini, pra-remaja, dan dewasa. Pencaksilat modern ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, seni, yang kedua, tanding. Seni terbagi menjadi 3 kategori, yaitu tunggal, ganda, dan tunggal. 11 Maret 1980, Persatuan Pencaksilat Antarbangsa didirikan dan menetapkan bangsa Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Indonesia sebagai pendirinya. Asal mula ilmu bela diri Nusantara awalnya berkembang dari keterampilan suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang dengan menggunakan alat perang seperti parang, perisai, dan tombak. Silat menyebar di perkiraan Indonesia semenjak abad ke-7 Masehi. Terbukti dari adanya artefak senjata dari peninggalan Hindu dan Buddha. Sementara perkembangan sejarah pencaksilat yang tertulis dimulai pada abad ke-14 di Nusantara oleh kaum penyebar ajaran Islam dan diajarkan di pesantren sebagai bagian dari latihan spiritual. Telah dilansir dari situs Kemendikbud, pencaksilat merupakan seni bela diri tradisional yang menjadikan budaya Indonesia. Budaya yang dimaksud oleh karakter kebudayaan khas timur yakni etika. Oleh karena itu, etika dalam pencaksilat sangat ditamakan, mulai dari tunduk peraturan saat berlatih, sebelum bertanding, hingga sesudah bertanding. Ketundukan itu akan terlihat pada ketetapan gerak dan juga etika pada lawan bertanding juga wasit.
telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Pencaksilat juga telah dikenal di berbagai negara. Gerakan pencaksilat terdiri dari kombinasi pukulan, kombinasi tendangan, dan pengetahuan tentang bagian pelemah dari tubuh manusia. Kemahiran melakukan olahraga ini harus ditunjang dari penguasaan teknik pencaksilat. Filsafat pencaksilat, yaitu menurut para ahli bela diri, walaupun asal muasal pencaksilat masih sulit dipastikan, telah disepakati bahwa pencaksilat yaitu budaya yang lahir dari nenek moyang bangsa Indonesia. Sebagai contoh, bangsa Melayu terutama di Semenanjung Malaka, yaitu legenda Hang Tuah dari abad ke-14. Ada satu pendapat yang mengatakan, jika pencaksilat ini ditemukan oleh nenek moyang kita, dan pencaksilat dimiliki keunikan tersendiri, bahkan dibanding dengan bela diri lainnya. Bahkan ditinjau dari segi filsafat dan besar spiritualnya banyak samaannya. Semua jenis bela diri di dunia pada dasarnya memiliki kesamaan prinsip kerja. Lalu pencaksilat lebih mengendapkan tindakan persuasif dan konflik. Betapa hebatnya nenek moyang kita meninggalkan suatu warisan budaya yang diakui oleh UNESCO, yaitu bernama pencaksilat. Pencaksilat itu juga mengedepankan gerakan seni dan keindahan, serta pertarungan untuk menguatkan iman dan takwa pencaksilat. Pencaksilat sendiri bukan untuk tentang bertahan dari menyerang lawan, tapi untuk meningkatkan tali silaturahmi dan mengembangkan pencaksilat di kancah dunia, yaitu di kejuaraan Olimpiade. Mekanika olahraga adalah cabang olahraga pencaksilat. Penguasaan teknik tendangan yang baik dapat mempengaruhi efisiensi pemakaian energi bagi seorang pesilat di arena pertandingan. Teknik tendangan pada pencaksilat, yang pertama ada tendangan lurus atau tendangan depan, yang kedua ada tendangan samping atau tendangan P, tiga ada tendangan salib, dan keempat ada tendangan belakang. Prinsip-prinsip mekanika yang mempengaruhi kinerja teknik tendangan dalam pencaksilat. Yang pertama ada percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Percepatan terjadi ketika kaki tumpul melakukan take off sesaat sebelum impact. Nah, percepatan dalam teknik tendangan berfungsi untuk melatih kecepatan pada tendangan seorang pesilat. Dua, pusat daya berat atau keseimbangan. Pusat daya berat terjadi ketika seorang pesilat melakukan beberapa teknik tendangan, maka pusat daya tubuh juga akan berpindah. Pusat daya tubuh perlu dilatih agar seorang pesilat memiliki keseimbangan yang stabil serta memiliki kesempurnaan teknik tendangan yang baik. Tiga, pengungkit. Ini terjadi ketika seorang pesilat melakukan take off dan impact pada sasaran. Psikologi olahraga dalam pencaksilat. Psikologi merupakan keilmuan yang mempelajari tentang kejiwaan atau proses mental. Sedangkan psikologi olahraga adalah keilmuan yang mempelajari tentang kejiwaan yang berkaitan dengan aktivitas olahraga. Psikologi olahraga diarahkan untuk memberi pikiran dan semangat yang bersifat kompetitif agar atlet mencapai prestasi terbaik. Manfaat psikologi olahraga yaitu satu, dapat mengendalikan stres. Biasanya atlet yang bertanding mendapati rasa stres. Yang ketiga, sangat membutuhkan psikolog untuk mengendalikan stresnya. Terus yang kedua ada meningkatkan pikiran positif. Atlet yang biasanya dapat berpikir positif, dia lebih mudah menampilkan penampilan terbaiknya dan mudah meraih kemenangan. Yang ketiga, menentukan tujuan. Psikolog dapat membantu atlet untuk menemukan tujuan di setiap aktivitas yang mereka lakukan.